inna ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, la yaduquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula, wa waqahum 'adzabal jahim, fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul 'azim. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun, fartaqib innahum murtaqibun. Shadaqallahul azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in, ketahuilah sesungguhnya ada hari pemisah, kata Allah taala, hari yang memisahkan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Maka Allah taala menjelaskan nanti akan dikumpulkan oleh Allah taala semua orang ini di satu padang yang luar biasa besarnya. Ardun bayda, satu tanah yang lapang luar biasa, putih datarannya, belum pernah diadakan pertumpahan darah di sana. Nah, maka kata Rasulullah SAW, nanti semua orang akan jadi satu. Pada hari itu semua orang akan sibuk dengan sendirinya. Allah Ta'ala menjelaskan, yauma yafirul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, anak akan lari dari orang tuanya, takut dimintai pertanggungjawabannya. Orang tua akan lari dari anaknya. Semua orang akan lari dari semua orang, dari kerabatnya dan lain sebagainya. Kenapa? Takut dimintai pertanggungjawaban. Karena tahu hari itu akan dipisah oleh Allah Ta'ala, mana orang yang baik dan mana orang yang rusak. Nah, maka kemudian Allah Ta'ala setelah mengumpulkan semua, baru Allah Ta'ala memisahkan. Sekarang waktunya dipisah oleh Allah Ta'ala. Yang kafir kumpul yang kafir, orang yang mukmin kumpul yang mukmin, orang yang munafik sementara ikut orang yang beriman sementara. Begitu Allah Ta'ala menunjukkan ada cahaya yang luar biasa. Makanya kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat, tangan, wajah semua akan bercahaya dari bekas air wudu. Faman istata'a minkum ayyutila wuratahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memanjangkan daerah wudunya, dipanjangkan sedikit, panjangkan, maka hendaklah dia melakukan. Nanti memang sah, cuma pucuk tok, memang tapi memang sah. Tapi ya Allah, tadi setelah 5-4 menit itu ingin gitu. Ya Allah, begitu dari depan Sayyidina Utsman kita mencontohkan wudu Rasulullah dari depan ke belakang, ke depan lagi. Mari baru dikena orang putih. Mari sisiran, aku kena memang gampang. Gue sisir terus, tadi kena terus. Jadi tidak ada alasan. Gampang. Islam itu mudah luar biasa. Nah, itu yang kemudian menjadi keutamaan. Begitu sampai di sana, nanti akan jalan orang munafik dan orang mukmin bersamaan sampai pada saatnya akan dipisah oleh Allah Ta'ala. Begitu akan dipisah oleh Allah Ta'ala. Nah, ini orang munafik mengatakan orang ini kepada orang yang beriman, yauma yaqulul munafiquna lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafik akan mengatakan kepada orang yang beriman, tunggu kami mau ngambil dari cahaya kalian. Maka kata orang yang beriman mau ngapi ku polos biasa. Mau ngapi ku polos, membayangkan mereka itu semua akan baik seperti dirinya. Makanya aku mau ngapi ketipu mau. Karena orang baik itu mesti polos. Maka orang yang beriman mengatakan, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang. Baltan sunuro, ambillah cahaya kalian di belakang. Karena kami waktu jalan ke sini tiba-tiba semua bersinar. Kok dikaya oleh Allah Ta'ala. Nah, kok dorong oleh bahyu mana? BE pas oleh. Begitu mereka noleh, langsung ditutup oleh Allah Ta'ala. Faduriba bainahum bisurin lahuba. Maka ditutup oleh Allah Ta'ala dengan satu tembok yang ada pintunya. Batinuhu fihi rahmah. Di batinnya, di dalamnya itu ada rahmat. Orang yang beriman kelihatan tembok itu rahmat. Orang yang ada di belakangnya, orang munafik, Allah Ta'ala menjelaskan,
di belakangnya, maka kata Allah Ta'ala min qibalihil adab. Wah, begitu ada di baliknya orang yang munafik kelihatan bahwa ini adab, disuruh jadi seret sama Allah Ta'ala barengan. Nah, ini Allah Ta'ala menjelaskan inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Ketahuilah nanti akan ada akan datangnya suatu hari yang semua orang akan dipisahkan berdasarkan golongannya masing-masing dari semua zaman. Orang munafik mulai zaman Nabi Nuh sampai ke belakang itu akan ada. Nah, maka Allah Ta'ala menunjukkan di sana ada orang-orang yang merusak, ada orang-orang yang wujudnya seakan-akan beriman tapi merusak orang yang beriman. Ada yang beriman betulan, ada yang niatnya baik betul, ada yang niatnya koyoan nyati tapi merusak. Ono kabeh. Dan itu kumpul dari semua zaman. Maka kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada hari itu yauma la yughni maulan an maulan syai'a. Seorang teman yang akrab, orang yang merencanakan nanti akan anda akan saya lindungi, semua tidak ada yang berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak ada yang berguna, harta dan anak semua tidak ada yang berguna. Orang-orang kafir itu ditanya oleh Allah Ta'ala, saya tanya kepada anda nanti, kata Rasulullah SAW, orang kafir akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Kalau seandainya anda mau menebus diri anda dengan anak, keluarga dan semua harta yang anda kumpulkan selama di dunia, mau ya Allah, sekarang mau, gagap tak, dusta anda, kata Allah Ta'ala. Dulu saya tidak minta banyak, dari 1 tahun kerja yang diminta sama Allah Ta'ala zakat 2,5%. Iku medite luar biasa. Ono wong dokter nang omahmu njaluk ya Allah medite luar biasa. Biyen sogene luar biasa, tapi meditnya luar biasa. Ada waktu kosong disuruh oleh Allah Ta'ala sholat, tak mau sholat. Dulu kata Allah Ta'ala saya minta yang jauh lebih sedikit daripada itu. Sekarang ada diminta semuanya, dikasihkan semuanya. Lu dulu dia menang cuma di jalan oleh Allah Ta'ala sampai 24 jam. Cuma 5 menit subuh, 5 menit dohor, 5 menit asar, 5 menit maghrib, 5 menit isya, 5 menit dilu gak suwe. Oh sih sumbang oh tak 10 menit dong cepet mana? Udah cepet mana? Lu sangar mana? Lu sebentar yang diminta sama Allah Ta'ala, waktunya banyak luar biasa, yang diminta oleh Allah Ta'ala sedikit luar biasa. Itu madidnya luar biasa. Nanti sampai tidak kenal sama Allah Ta'ala, bungun wapi jalur surga. Nah, maka Allah Ta'ala menjelaskan bujuk anda sekarang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke neraka. Nah, itulah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan walahum yunsurun, dan tidak ada yang bisa menolong illa man rahimallah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, kecuali orang yang memang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka Rasul SAW menjelaskan hendaklah kalian semua mempersegerakan amal. Hendaklah kalian semua menyegerakan amal sampai akan datangnya satu hari di mana tidak ada orang yang bisa menyelamatkan orang lain, dan tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Ditanya sama sahabat, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Rasulullah, walaupun saya illa, kecuali ayyataghmadani Allahu birahmatih, kecuali Allah Ta'ala meliputi saya dengan rahmatnya, baru bisa mlebu surga. Kalau sudah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang pasrah, hati yang tenang luar biasa. Kenapa? Sudah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala balik menjelaskan dalam ayat yang selanjutnya, ayat tentang azab. Allah Ta'ala menjelaskan inna syajarataz zakum, ketahuilah ada pohon yang bernama zakum, buahnya. Itu kemudian di ayat yang lain Allah Ta'ala menjelaskan ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya sama seperti kepalanya setan, bentuk itu ndase setan. Subhanallah. Dan itu kemudian Imam Mujahid menjelaskan dari hadis yang marfu bahwa seandainya buah zakum itu netes, cairannya netes, durung-durung dipangan dulu. Seandainya cairannya netes di dunia, di bumi, maka akan rusak semua makanan yang ada di bumi, rusak kabeh. Dan itu dipangan wong kafir. Dan dipaksa oleh Allah Ta'ala, tidak ada makanan yang lain selain makanan yang seperti itu. Kenapa?
Dulu yang dibanggakan oleh mereka adalah makanan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ta'amul athim. Syajaratus zakum itu pohonnya berduri dan buahnya seperti kepala setan. Luar biasa, gak enak, bau busuknya luar biasa. Bau busuknya luar biasa. Mungkin kalau pangan buah yang gosok saja itu juga kuat baunya. Kalau truk sampah lewat itu sudah tidak kuat baunya. Ini baunya saja Syajaratus zakum luar biasa. Sampai keluar kecium untuk menjogoin roti kecium. Baunya luar biasa. Nah ini Allah Ta'ala menjelaskan itu orang-orang yang mujrim, orang-orang yang rusak, yang dulu nantang sama Allah Ta'ala akan menunggu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan itu adalah ta'amul athim, makanannya orang yang selalu berbuat dosa, terus menerus berbuat dosa, tak akan ditobat. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan tobat, innamat taubatu 'ala Allah. Taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala lilladzina ya'maluna su'a bijahalah, bagi orang yang berbuat kerusakan, berbuat keburukan karena kebodohan, bukan doyan atau memang karena tidak tahu. Bijahalah itu ada dua kemungkinan. Ada orang yang pintar cuma budu-buduan. Ada orang yang memang betul-betul tidak tahu. Orang yang betul-betul tidak tahu. Nah dari dua ini Allah Ta'ala mengkategorikan bijahalah dengan kebodohan. Karena mungkin dosa itu kadang-kadang ada orang yang nyabrang sembarangan. Loh, ada dua kemungkinan. Jadi untuk disusunganmu. Bisa jadi dia tidak tahu. Wong desa melakukan kota nang tengah dalan nih. Subhanallah. Lah pakai itu untuk desa biasa melakukan tengah dalan deh yo. Pas untuk nang sasak melakukan tengah dalan bisa deh. Allah kendaraan ting. Ini bijahal. Karena dia bisa jadi dia tidak tahu. Karena adatnya dia melakukan di tengah jalan itu tidak apa-apa. Cara motor mobil, maka melakukan tengah jalan yang sasak sih. Gimana? Itu namanya bijahalah karena kebodohan, karena tidak ngerti. Ada yang memang ngerti tapi tidak belum. Ini saja. Ini makanya ini nanti yang kategori yang kedua ini memungkinkan untuk dapat adab. Kenapa? Karena dia sudah tahu ilmunya. Makanya kemudian di dalam syair dijelaskan bahwa seorang yang tahu wa alimun lam ya'mal bi ilmihi mu'adzabun min qabli 'abidil wathan. Orang alim yang tidak melakukan ilmunya, dia ngerti nek melakukan tengah dalan itu ngawur, itu pasti disiksa disian satu. Orang yang alim tidak menjalankan ilmunya akan diadab oleh Allah Ta'ala sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala. Loh, kok nek tak paham, nerabas lampu merah tak apa, karena tak paham, wis paham sih. Bualak balik ke tilang, sik dibablas ae, ya wis pantes kan ditilang larang pantes. Apa? Banyak kali ditilang. Polisi ini kebes sana. Polisi ini wis kebes. Wong iki mang iki langgari Allah, tak kapok-kapok ngene. Wong kene gak kapok-kapok siji. Orang yang tidak tahu berbuat dosa ini termasuk bijahalah. Ada kalanya bijahalah juga. Karena dia tahu sebetulnya punya ilmunya, cuma karena dia itu enak dibablas teman dengan BD. Ini termasuk bijahalah. Cuma orang model seperti itu kalau tobat tetap diterima oleh Allah Ta'ala. Nah ini orang yang diterima tobatnya. Walaisati taubat, dan tobat yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala tidak dikatakan tobat. Lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang yang semasa hidupnya rusak terus rusak, memang rusak. Kemudian mereka tidak tobat sampai akan meninggal dunia. Begitu akan meninggal dunia, nyawa sudah ada di ghor-ghor, sudah ada di kerongkongan, baru mau beriman dan diterima oleh Allah Ta'ala. Nah maka Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya tobat itu diterima oleh Allah Ta'ala. Innallaha yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di ghor-ghor. Begitu nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu tutuai tobat. Itu sudah waktunya untuk melihat amal baik dan amal keburukan. Maka Allah Ta'ala menjelaskan ta'amul athim, Syajaratus zakum, buahnya itu tadi adalah makanan bagi orang yang semasa hidupnya selalu berbuat dosa. Kalmuhli yaghli fil butun. Allah Ta'ala sampai menyifati seperti minyak panas luar biasa, dan itu ketika dimasukkan ke perut langsung hancur, sembrotol susi, hancur. Dan ini minyak umak kotor, minyak kotor. Makanya kemudian ono iklan ngombe ini
bisa diminum minyak diombe kapan laku hilang. Sama seperti minyak kata Allah Ta'ala, ada minuman tapi minumannya seperti minyak panas luar biasa. Itu begitu dimasukkan bukan tambah menghilangkan dahaga, tambah ngelak, tambah diombe, tambah ngelak. Model kayak minyak. Semakin diminum semakin haus dan hancur. Begitu masuk sini hancur semua. Maka Allah Ta'ala menjelaskan yalli fil butun, panasnya sampai ngakal, sampai berbutuh sampai di otak, hancur, rodol ususnya luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kawalil hamim, sama seperti air yang mendidih luar biasa. Begitu payu digodok umat luar biasa, sampai luar biasa panasnya. Dan panasnya dunia itu 1/7% daripada panasnya akhir. Waduh luar biasa, panasnya akhir itu jauh lebih panas luar biasa. Makanya kemudian Allah Ta'ala belum menceritakan nerakanya. Allah Ta'ala hanya menceritakan anginnya saja, sambung angin panasnya saja. Kalau kena ke mukanya orang, yaswil wujuh, terbakar, hangus mukanya orang. Angin itu turun mengguni orang, kena angin jes, itu hancur di sana, sudah gosong. Padahal apalagi masuknya. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kalbalil hamim, panasnya luar biasa. Sampai air itu seakan-akan tidak ada sisanya sama sekali, panas luar biasa. Dan itu sumber terus akan ada. Allah Ta'ala menyuruh khudhu fa'tiluhu ila sawa'il ja'ib. Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat Malik dan malaikat Zabaniyah. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Alaq itu, ketika Abu Jahal nantang, oh saya ini orang yang mulia, kata Allah Ta'ala, falyad'u nadiyah, panggil semua orang yang jadi anak buah Abu Jahal, tekan kabeh. Kata Allah Ta'ala, gampang, sanad'u Zabaniyah, kami akan panggilkan satu di antara malaikat Zabaniyah. Itu di dalam riwayat diceritakan malaikat Zabaniyah anak buah, turun malaikat Malik, isi anak buah malaikat Malik, baru anak buahnya malaikat Malik. Yang ini yang akan menjaga neraka nanti, salah satu yang akan menjaga neraka dan akan memasukkan orang ke neraka. Malaikat Zabaniyah itu di dalam riwayat punya 4 tangan. Setiap tangannya bisa mencakup 10.000 orang kafir. Jadi saretan ini 10.000. Ini 10.000. Tangan bapak petang 10.000. Sak berangkatan toko pada masa tak nerokon petang 10.000. Buyang TKB. Makanya Allah Ta'ala nyuruh datangkan semua. Iku malaikat Zabaniyah sih ngenteni ilang kabeh pasukannya Abu Jahal. Tak bakal wani. Petang 10.000 lawan malaikat siji bisa berangkatan, satu kali berangkatan 40.000 habis orang kafir. Bayangkan segitu banyaknya. Makanya Allah Ta'ala itu tidak kesulitan. Orang kafir akeh, kedhisik wong kafir mesti luwih akeh, tapi santai. Kenapa? Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia. Itu di dalam riwayat dijelaskan bahwa malaikat itu 99%-nya 1%-nya itu dari bangsa jin. Dari 99% bangsa jin, 1%-nya itu bangsa manusia. Makanya ini dikalahkan di setan. Apa mana ambil malaikat? Jauh luar biasa. Makanya sampai Rasulullah SAW menjelaskan ada kalanya satu orang itu dilindungi oleh 70.000 malaikat. Allah Ta'ala tidak katakan abad malaikat ini full luar biasa. Sampai Rasulullah SAW suatu hari dengar suara yang luar biasa sampai model seperti ketakutan. Kenapa ya Rasulullah? Saya dengar di langit itu sudah mulai kayak retak di sana. Saking akhirnya malaikatnya dukur. Saking akhirnya di langit sampai model kayak retak. Sampai seperti suara kertas keripik kencang, saking akhirnya malaikat. Bayangkan dari 100%, 99%-nya itu malaikat. Teko 100% jin, teko 100% jin dan manusia. Yang 99% itu jin, yang 1% manusia. Tadi kalau mau kelebonan, jin akhir-akhir ini wajar karena sih nggak boleh akeh. Jin boleh akeh atau manusia. Apalagi malaikat. Makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Ta'ala. Wedi, ambil jin wedi. Memang kalah ke, cuma lebih banyak jumlahnya makhluknya Allah Ta'ala. Kau jadi tolong ambil malaikat siji aja mencatat di sana, siji. Ada lalu lagi yang mencatat di sana.
Nah itu Allah Ta'ala menunjukkan begitu kemudian malaikat Zabaniyah itu didatangkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, khudu, ambil mereka semua, fa'diluhu ila sawa'il jahim, lemparkan mereka semua ke dalam jurang yang neraka. Jadi langsung dicukuk, langsung ditaruh di tengahnya. Umpama ditekan pinggir-pinggir mobil si iso merambat langsung ditekan tengah. Umpama sumur tali sing gede, tekan tengah. Jadi tidak usah merambat, langsung blum, entek langsung, buyar langsung. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian dari air yang panas luar biasa itu dijatuhkan, diutahkan ke kepalanya mereka. Nah itu yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika orang di kemudian kena tetesan. Durung kabeh, kena tetesannya itu kena ke kepala brodol sampai hancur luar biasa. Masih disiksa lagi sama malaikat. Muncul malaikat yang dengan alat yang luar biasa, keprun dasi, pecah dasi. Dari beberapa tetes itu tadi masuk ke dalam, terus sampai hancur, rusak kabeh. Itu tetesan. Bayangkan kalau semuanya blur, Allah Ta'ala menceritakan semua akan disiramkan oleh Allah Ta'ala. Tadi adus kabeh langsung. Angin panasnya seperti itu, kita tidak bisa bayangkan. Maka neraka itu makanya kalau Rasulullah SAW menjelaskan neraka itu sulit untuk dijelaskan betapa ngerinya. Makanya memang betul Rasulullah bikin ngomong tidak sembahyang, umpama ada orang yang nantang sama Allah Ta'ala itu dibikin betul sama Rasulullah. Karena Rasulullah tahu modelnya neraka itu luar biasa, modelnya neraka itu luar biasa. Jadi Rasulullah tahu sendiri, begitu ada orang yang bercita-cita kepingin mlebu neraka itu wedi Rasulullah. Takut, orang itu tidak bakal kuat untuk merasakan yang seperti itu. Orang kena tetesannya lilin saja, kena tetesannya lilin, mebel luar biasa. Kena seteringongan itu lebih panas. Ini Allah Ta'ala menjelaskan tetesannya saja itu bisa menghancurkan dari atas sampai bawah. Siksa yang paling ringan di neraka. Orang ditaruh di cekungan kaki, di cekungan kakinya itu ada bara api, rontok mulai dhuwur sampai ngisor, hancur kabeh. Loh gitu orang menantang dakpo pun rokok. Durung ngeru dia modelin rokok. Dikira gini-gini kok enak ini BDI. Dikira dianggap enteng. Maka Allah Ta'ala menjelaskan summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian lemparkan kepada mereka, siramkan kepada mereka dari atas kepalanya. Tadi langsung sampai sawak langsung. Allah Ta'ala menjelaskan min adzabil hamim, itu termasuk salah satu dari adab-adabnya Allah Ta'ala, adab akhirnya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengatakan untuk rasakan innaka antal azizul karim, sesungguhnya Anda dulu orang yang mulia dan orang yang kemudian orang yang seakan-akan dihormati oleh orang lain dan orang yang dimuliakan oleh orang lain. Maka Allah Ta'ala menjelaskan nanti ada di dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala menjelaskan yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lain nanti akan disiramkan oleh Allah Ta'ala dari atas kepalanya hamim, air yang panasnya luar biasa. Yusharu bihi ma fi butunihim, akan rontok isi perutnya, wal julud, dan kulitnya. Kenapa kok dua ini yang kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala? Kita mau itu masalah panganan dan masalah perut. Allah Ta'ala cerita karena Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada orang-orang yang kaya sing biasa dibanggakan wong sugih loro. Isine weteng ambek kulit. Api-apian wong sugih telek bojo, telek wong wedok sing rusuna, sing putih, sing kenal ya kan. Nek wong wedok telek wong lanang sing putih, sing ganteng. Sing putih sing ganteng iku didelok oleh Allah Ta'ala. Sing koyo ngono iku diobong oleh Allah Ta'ala. Sing model-model kayak ngono, sing kemeliti kayak ngono itu, sing lama-lama itu diobong oleh Allah Ta'ala. Justru yang pertama disiksa kulitnya. Maka Allah Ta'ala menunjukkan yang biasa dibanggakan sama mereka, perawatan, skincare, itu diobong oleh Allah Ta'ala. Disikon perawatan korupsi demi perawatan bisa kita obong, hancur luar biasa. Kalau fungsi skincare sakmono ini. Kemudian apa? Masalah perut. Nah biasanya mau rapat, mau kunjungan kemana? Kunjungan kerja. Bosone lah kunjungan kerja.
Padahal ape ngentekno duit negara, ape ngentekno duit negara kunjungan kerja maksudnya. Ape ngentekno duit negara, iku kok didelok ya Allah Taala. Justru anggaran terbesar itu di panganan. Rapat demi mengeluarkan dana untuk panganan. Iku panganan sing diobong ya Allah Taala. Delok weteng sing pertama sasaran pertama sama Allah Taala dari rupa dan dari isi perutnya sing biyen dipikir panganan nek ndak enak ndak gelem anyanyi ape mangan iku didelok sampai Allah Taala. Banyak orang yang miskin karena kelakuan Anda dibakar betul sama Allah Taala perutnya. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa banyak orang yang dibawa melarat gara-gara kon. Ate wong sing dene ndak iso mangan sing genah gara-gara wong sing ndukung korupsi luar biasa tetean. Panganan dari sing enak, yang mahal, ndak mau makan di pinggir jalan. Lo hari ini. Nanti di akhirat kata Allah Ta'ala akan dihabiskan, dihancurkan oleh Allah Ta'ala mafi butunim yang ada di perutnya wal julud, dan rupanya mereka dihancurkan semua oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, rasakan ini sampai ayat Allah Ta'ala ini kemudian asal-asalnya ayat ini adalah untuk Abu Jahal. Makanya diriwayatkan bahwa Abu Jahal itu ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, Inna Allah Ta'ala amarani an aqula laka aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. Allah Ta'ala menyuruh kepada saya dakwahkan yang dekat. Tak kandani kon mumpung si ambi, si paman ambil aku si anak. Tak kandani. Maka kemudian qala fanaza'an thawbahu. Kemudian ini orang Abu Jahal mengatakan dia melepas ngambil bajunya Rasulullah, kemudian diangkat untuk dipeting gini, maka kemudian dia mengatakan sesungguhnya Anda tidak perlu menasihati saya ini yang punya kota Makkah, saya yang menguasai kota Makkah, dan sesungguhnya saya adalah orang yang aziz dan karim. Saya ini orang yang dimuliakan di sini. Saya ini adalah orang yang mengambil kebijakan di sini. Tidak usah nasihati aku. Aku tidak usah dinasihati. Sombong luar biasa. Maka Allah Ta'ala menceritakan, "Duh, rasakan innaka antal aziz." Dulu Anda yang merasa dimuliakan. Dulu Anda yang merasa dihormati oleh orang lain. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, "Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun." Dulu ini adalah adab yang Anda ragukan. Sebaliknya Allah Ta'ala menjelaskan innal muttaqin. Balik langsung dari cerita orang-orang yang rusak, Allah Ta'ala berbalik dan kemudian ke arah orang-orang yang beriman. Perhatikan orang-orang yang beriman. Innal muttaqina fi maqamin amin. Allah maja'ala minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Allah Ta'ala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mereka berada di satu tempat yang aman luar biasa. Tidak ada yang ditakuti sama sekali. Nanti ketika di surga akan dicabut oleh Allah Ta'ala rasa takut, lapar, khawatir, wedi-wedi, daun, TKB bersih semua. Yang ada hanya rasa tenang, merasa aman, semua sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Di mana? Fi jannati wa uyun, berada di surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Allah Ta'ala menceritakan orang yang kafir dibakar sakuli-kulitin TKB. Allah Ta'ala menceritakan orang yang beriman diberikan pakaian sebaik-baiknya oleh Allah Ta'ala, sutra yang halus dan sutra yang tebal, dikasih dua macam oleh Allah Ta'ala. Ini kemudian ada banyak yang kemudian menjelaskan bahwa ada yang menjelaskan bahwa ini adalah pakaian dalam dan pakaian luarnya, pakaian bawahan dan pakaian atas. Terus pokoknya dikayak Allah Ta'ala harus mari-mari nganggu, harus gampang. Jadi kegampangannya adalah yalbasuna min sundusin wa istabraqin, diberikan oleh Allah Ta'ala sutra yang halus dan ada sutra yang tebal oleh Allah Ta'ala, mutaqabilin, semua di antara mereka duduk berhadap-hadapan rapi. Deloian satu dengan yang lainnya saling berhadapan-hadapan. Kenapa? Melihat rahmatnya Allah Ta'ala penting. Makanya Allah Ta'ala menyuruh wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau seandainya Anda dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, iku sing omongno. Ojo digesambat to ae sing ngene. Sing sambat terus alhamdulillah, sulan sepi alhamdulillah, nek sulan sepi ono garapan gawe wirid.
Wiritan sono itu kurang alhamdulillah berarti wayahe nyenengno bojo. Dadi jalure surga iku akeh. Ana jalure surga teko dzikir, berarti tukumu digawe sepi Allah taala. Ana jalure surga iku gawe nyenengno bojo ambek anak, berarti tukumu digawe rame ambek Allah taala. Ana dhewe-dhewe. Jadi Allah taala menceritakan bahwa surga itu dibuat oleh Allah taala berbagai pintu dan banyak jalan untuk masuk. Kapan yang kedua di sisi sampai stres luar biasa. Jadikan ibadat itu sebagai yang senang, Walan yusadadin illa walabah. Dan tidak ada orang yang terlalu keras, terlalu ibadat kecuali bakal kalah stres oleh kemundarane. Sing seneng ape sembahyang alhamdulillah ada pernah masjid sembahyang, mari sembahyang boleh. Tapi kudu getumen kok akhirnya stres. Ya umpama betul mari dadi wali enggak ada masalah, pas enggak dadi wali, pas stres bakal coba nek mengudarane. Nah maka Allah taala menjelaskan ketika mereka kemudian mereka berhadapan kadzalika wazawwajnahum bihurin ain. Demikian kata Allah taala dan kami kawinkan mereka dengan hurin ain. Seorang wanita yang Allah taala menceritakan di surat Ar-Rahman, lam yaqmithunna insun qablahum wala jan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Belum pernah disentuh oleh manusia dan belum pernah disentuh oleh jin sama sekali. Kemudian Allah taala menceritakan apa mereka itu seperti ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan seperti permata luar biasa istimewa. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan sebaik-baik wanita adalah wanita yang dilihat ketika dilihat oleh suaminya menenangkan. Begitu didelok kupu kabeh ngeluh kabeh. Ya Allah, begitu mulai kepengin delok bojo sing tenang, sing enak. Iki kupu kabeh waduh gak katut. Akhirnya stres. Nah kerjaan stres tak boleh ngomong, stres double akhirnya. Makanya diatur sama Allah taala, sebaik-baik wanita adalah wanita ini rekaman itu nang bojo iku cari ustaz ini. Sebaik-baik wanita adalah orang yang ketika adalah wanita kata Rasulullah SAW yang ketika dilihat menenangkan. Begitu didelok itu tenang, senang luar biasa. Itu Allah taala menunjukkan nanti di surga itu ada lebih ngono. Delok tok durung perlu senang luar biasa. Delok tuh senang. Kemudian Allah taala menjelaskan yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka meminta apapun buah-buahan itu tenang. Gak ono kepikiran ono kolesterol nek mangan iki kakean luas, gizinya semua dijamin sama Allah taala. Gak ada penyakit sama sekali. Semen apel geto kabeh. Geto terus. Kalau penyakit bersih semua. Dijadikan oleh Allah taala tanpa ada khawatir sama sekali. La yazuquna fihal mauta illa al-mautatal ula. Setelah itu mereka tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama, wa waqahum adzabal jahim. Dan mereka dijaga oleh Allah taala dari azab yang sangat menyiksa. Nah ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW nanti akan dibentuk kematian itu seperti seekor kambing, ditunjukkan kepada penduduk surga dan ditunjukkan kepada penduduk neraka. Ditanya apa ini? Itu adalah al-maut ya Allah, kematian. Begitu disembelih oleh Allah taala, sekarang kalian semua abadi, tidak ada yang mati lagi. Sing nang surga abadi dengan surganya, yang di neraka abadi dengan nerakanya. Yang kemudian durhaka abadi dengan siksanya, yang baik abadi dengan kenikmatannya. Kemudian Allah taala menjelaskan fadlan min rabbik, itu adalah karunia daripada Allah taala. Nah ini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Ada seorang yang bangga dengan amalnya. Ya Allah, dulu saya beramal di dunia sulit, aku bisa ibadat soro. Ya sudah, Anda mau masuk surga dengan amal atau dengan rahmat daripada Allah taala. Wah, dengan amal saya ditunjukkan amalnya tak ini pahala. Dikon bayar nikmat sama Allah taala, nikmatnya mata saja. Anda bisa khusyuk sholat, Anda bisa baca doa yang baik, Anda bisa berangkat ngaji, belajar ngaji sehingga itulah gara-gara nikmat moto. Umpama nikmat moto mau dicabut ambil Allah taala, iso ke sepeda motoran tuh ngomong nang gini, belum tentu. Nah
itu begitu nikmatnya mata disuruh itu sama Allah Ta'ala. Habis TKB ini turun nikmat cangkem, kuping, irung dan lain sebagainya. Baru mata saja. Itu sudah luar biasa. Nah maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan illa arjata rahmatani Allah birahmati, kecuali Allah Ta'ala meliputi dengan rahmatnya baru so keangkat amal mereka di surga. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dzalika wal fawzul azim, demikian itu adalah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah menang, yaitu untung seuntung-untungnya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan fa innama yassarnahu bilisani, maka ketahuilah sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dibaca dengan lisan Anda. Iso kabeh, semua bangsa dengan logatnya sendiri-sendiri bisa dilatih, sampai fasih itu bisa dilatih. Asal belum belajar, di sini asal belum belajar iso dilatih. Enggak iso ngomongnya huruf kaf, tadi kaf, iso tetap. Allah Ta'ala menjelaskan fa innama yassarnahu bilisani, itu sudah kami mudahkan kata Allah Ta'ala kepada lisan Anda la'allahum yatadzakkarun, agar mudah-mudahan mereka semua bisa mengingat. Fartatib innahum murtatibun, ditutup oleh Allah Ta'ala. Maka kalau sudah seperti itu enten ono podo membunuh nanti ini kita menunggu rahmat, mereka menunggu adab. Dan tidak perlu tahu kira-kira kesal. Podo dak ketok sing kiri dak ketok surga, sing kono dak ketok neraka. Podo dak ketok wis podo ngenten ini. Sama seperti para nabi terdahulu, ketika mereka diminta adab sama kaumnya, ya sudah tunggulah, fantadiru, Anda tunggulah, ini ma'akum minal muntadirin. Saya sama menunggunya sama seperti Anda. Tak enteni kok sampai mlebu neraka temenan. Tak enteni. Tak delok kok iso data-data pas waktu mlebu penjara pun ndak. Begitu mlebu penjara koruptor iso data-data. Aku begitu mlebu neraka teman. Sik kok berdata-data ndak iku. Nek kacare pangak kok gak karu-karuan. Ayo, diteni Allah Ta'ala. Tunggu, suruh tunggu. Maka sama kita menunggu rahmat dari Allah Ta'ala sampai mendapatkan rahmat yang paling besar yaitu surga. Mereka juga akan mendapatkan menunggu adabnya Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.